Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas beberapa saham yang sudah di request di kolom komentar pada video-video sebelumnya. Yaitu yang pertama ada saham Antam, saham BRIS, saham Elsa, saham JSKY, dan saham FPNI guys. Jadi sebelum itu saya akan bahas dulu apa yang terjadi pada IHSG. Tepatnya itu pada hari ini. IHSG pada hari ini ditutup naik pada level harga 6.208 atau naik sebanyak 0,93% guys. Nah, tetapi yang perlu diwaspadai dengan kenaikannya saat ini dia membentuk gap up. Yang mana biasanya gap ini harus segera ditutup. Jadi, untuk besok kalian jangan panik apabila IHSG melemah dulu. Mungkin kemungkinan besar dia akan kembali menutup gapnya baru melanjutkan targetnya ke 6.283. Untuk saat ini IHSG masih fan-fan aja, dia lagi reversal gitu kan. Kalau dilihat dari RSI-nya, si IHSG udah menembus garis putus-putus bagian bawah, dia akan mengincar yang atas. Terus kalau misalnya kita lihat dari MACD-nya, dia akan segera bersilangan. Nah, apabila terjadi persilangan, itulah yang disebut dengan yang namanya golden cross. Oke, jadi untuk IHSG kemungkinan besar besok akan naik, tetapi dia akan menutup gapnya terlebih dahulu, dan target selanjutnya IHSG adalah di level harga 6.283 guys. Untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu ada saham Antam atau Aneka Tambang. Hari ini Antam ditutup pada level harga 2.830 atau naik sebanyak 6,39%. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan moving average-nya, di sini market masih dikatakan naik atau bullish dikarenakan SMA 9 yang berwarna biru masih berada di atas daripada SMA 41 garis yang berwarna merah. Jadi market ini bisa dikatakan lagi uptrend gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini belum ada indikasi bahwa MACD-nya ini bersilangan, tetapi di sini sudah menunjukkan MACD-nya ini mau bersilangan. Terus kalau misalnya kita lihat berdasarkan RSI, di sini sudah muncul signal yang kuat untuk kita open posisi buy guys. Pada hari ini gitu. Karena garis biru dan oranye ini udah bersilangan di bawah, kemudian dia udah menembus garis putus-putus bagian bawah, maka target selanjutnya yaitu garis putus-putus bagian atas. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan candle yang terbentuk hari ini, nah ini sebenarnya tadi itu gap ya, gap up, cuman tadi berhasil ditutup dan terbentuklah candle yang namanya candle hammer hijau gitu. Biasanya setelah muncul candle hammer hijau, maka candle penerusannya ialah candle berwarna hijau juga. Nah, bagi teman-teman tadi yang udah entry di area 2780, maka target selanjutnya itu ada di harga 3030. Kalian bisa masang stop loss di harga 2750 guys. Oke, itu aja untuk Antam. Semoga besok naik karena newsnya masih bagus, beritanya masih bagus, dan lagi hot-hotnya di masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada saham Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BRIS. Pada hari ini, BRIS ditutup naik pada level harga 2.960 atau naik sebanyak 9,23% guys. Nah, jika kita lihat marketnya berdasarkan simple moving average, di sini saya menggunakan SMA 9 dan 41, market masih dikatakan uptrend. Nah, jika kita lihat pada MACD-nya, di sini belum muncul yang namanya golden cross, tetapi akan bersilangan dia, guys. Nah, bagusnya kalian open posisi itu sebenarnya ya kalau dilihat dari MACD-nya, ketika garis biru dan oranye ini bersilangan, maka itu saat yang tepat untuk open posisi buy. Tetapi jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini sudah menunjukkan signal buy yang kuat. Itu mengapa? Sama seperti Antam tadi. Pada BRIS, garis biru dan oranye ini sudah bersilangan di bawah dan sudah menembus garis putus-putus bagian bawah. Maka targetnya juga sama, yaitu garis putus-putus bagian atas guys. Nah, jika tadi kalian udah masuk di harga penutupan di 2960, nah kemungkinan besar sahamnya itu besok masih bisa lanjut naik ke harga 3060 atau 3280. Nah, jadi jika kalian udah masang di 2960 atau entry di 2960, kalian bisa masang SL-nya itu di harga 2840 guys.
Saham selanjutnya yaitu ada saham Elnusa atau disingkat dengan Elsa. Hari ini Elsa ditutup naik pada level harga 386 atau naik sebanyak 1,58%. Nah, jika kita lihat marketnya di sini Elsa sedang mengalami yang namanya downtrend pada chart market satu hari guys. Itu ditandai dengan garis birunya ini MA9 saya berada di bawah daripada garis warna merah atau MA41 saya yang saya gunakan. Nah, jika dilihat dari MACD-nya, di sini juga belum ada indikasi bahwa akan terjadi kenaikan yang cukup tajam. Itu ditandai dengan belum bersilangnya garis biru dan oranye pada MACD. Cuman kalau misalnya kalian mau untuk kayak fast trading gitu, untuk copet mencopet, kalian bisa lihat berdasarkan stok RSI-nya gitu. Nah, di sini stok RSI-nya sudah bersilangan di bawah dan juga sudah menembus garis putus-putus bagian bawah. Targetnya juga sama, yaitu garis putus-putus bagian atas. Nah, itu diperkuat lagi dengan munculnya candle terakhir, yaitu candle hammer merah guys. Dan penutupannya itu pas di 386 pada Fibonacci. Maka target berikutnya yaitu adalah 430. Jika tadi kalian udah entry di harga penutupan 386, kalian bisa pasang SL di 370 atau 374. Maka target selanjutnya yaitu 430 atau 460. Saham terakhir yang akan saya bahas yaitu saham Sky Energy Indonesia atau disingkat dengan JSKY. Hari ini JSKY ditutup pada level harga 182, tidak naik dan juga tidak turun guys. Nah, kalau misalnya kita lihat marketnya di sini sudah nampak jelas bahwa market JSKY adalah downtrend. Mengapa downtrend? Karena jika kita lihat menggunakan moving average di sini MA9 yang saya gunakan berada di bawah daripada MA41 atau garis yang berwarna biru berada di bawah daripada garis yang berwarna merah. Nah, kalau misalnya kita lihat juga berdasarkan MACD, di sini juga MACD masih menunjukkan bahwa JSKY ini lagi dalam kondisi downtrend. Terus kalau misalnya juga kita lihat dari RSI, di sini juga sama bahwa garis biru dan oranye ini masih mengincar garis putus yang bagian bawah guys. Baru dia bisa kembali ke atas. Jadi bisa saya simpulkan juga berdasarkan MA, MACD maupun RSI, market Sky Energy Indonesia atau JSKY sedang mengalami yang namanya downtrend. Jadi kalau menurut saya untuk entry di sini sebenarnya agak berisiko tinggi gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur entry di harga penutupan tadi 182, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, maka target seterusnya yaitu ada di harga 196. Apabila besok marketnya turun, kalian bisa waspada, kalian bisa jaga-jaga dengan mengaktifkan SL di harga 178 atau 176 guys. Buat antisipasi aja biar kalian kalau rugi nggak rugi-rugi banget gitu kan. Dan yang terakhir ini bonus yaitu saham FVNI atau Lotte Chemical Titan. Nah, FVNI ditutup naik pada level harga 288 atau naik sebanyak 10,77%. Nah, bisa kalian perhatikan ini chartnya itu sangat-sangat tidak bagus ya guys ya. Karena beberapa kali naik langsung arah, terus beberapa kali ARB, terus naik lagi. Ini sudah jelas bahwa saham ini sering digoreng. Jadi buat kalian tadi yang udah entry nih, kalau misalnya kita lihat berdasarkan Fibonacci, bagi kalian yang udah entry di harga penutupan di 288, maka target terdekat kalian itu ada di harga 304 guys. Jadi buat hati-hati aja ya sebelum kalian diguyur. Ketika pembukaan besok udah sampai 304 atau 304 lebih, 304 sampai 310, kalian buru-buru TP aja gitu kan, sambil mengamankan cuan kalian gitu guys. Terus kalau misalnya kalau kita analisis secara teknikal ya, di sini cuma ada kode yang keras dari RSI. Ini adalah kode untuk kita membeli saham tersebut gitu kan. Nah, jadi itu aja tadi. Kalau misalnya sahamnya ini besok kemungkinan besar bakal naik. Tadi saya juga sempat lihat bidnya ini super tebal, yaitu sampai ke 500 ribuan kalau nggak salah. Berbanding jauh sama overnya yang nggak sampai 100 ribu. Jadi kemungkinan besar saham ini pada sesi 1 mungkin beberapa menit atau beberapa jam aja saham ini akan langsung terbang guys. Jadi di saat terbang itu kalian nggak boleh maruk-maruk gitu kan. Langsung buru-buru TP sebelum kalian diguyur sama bandar gitu guys. Oke, sekian dari saya. Terima kasih saran dan masukannya saya terima. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang ingin request mau
analisis saham apa akan saya bahas. Terima kasih. Terima kasih.